Hari ini saya akan melakukan persalinan normal pada ibu hamil. Yang pertama saya akan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kedua, seperti ibu merasa adanya dorongan yang kuat atau merasa regangan yang semakin melebar, perineum tampak menonjol dan juga vulva dan sphincter aninya membuka. Lalu di sini saya memastikan kelengkapan alat pertolongannya dan mematahkan ampul oksitosin. Saya sudah memasukkan alat-alat suntik sekali pakai ke dalam set partus. Lalu saya akan menggunakan celemek plastik. Selanjutnya saya sudah memastikan lengan saya tidak menggunakan aksesoris dan saya akan mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan DTT. Saya akan menggunakan pada tangan kanan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Lalu saya akan mengambil alat suntik. Dan mengisi oksitosin. Berapa mili ya oksitosin ya? Berapa mili oksitosin ya? 2,5. Oke. Selanjutnya saya akan membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas basah. Selanjutnya saya akan membersihkan daerah vulva dan perineum menggunakan kapas basah dari arah vulva ke perineum. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Isi ya, Bu. Untuk bukaannya di sini sudah lengkap, yaitu 9 cm. Selanjutnya saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membukanya secara terbalik. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterusnya selesai. Denyut jantung janin di sini juga normal di 120 kali per menit. Selanjutnya saya akan memberitahu ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan janinnya juga dalam keadaan baik. Baik ibu, di sini untuk pembukaannya sudah lengkap dan juga janinnya dalam keadaan baik. Detak jantungnya juga tadi baik ya Bu ya. Ibu boleh mulai mengejar saat ada apabila ibunya sudah merasa kontraksi dan sudah ingin mengejar ya Bu ya. Selanjutnya saya akan meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu dalam posisi untuk meneran. Saya akan melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran atau sudah ada kontraksi. Selanjutnya saya akan menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika belum ada dorongan dalam 60 menit. Ibu boleh silakan jalan-jalan dulu ya Bu ya, atau sambil jongkok, atau ibunya boleh cari posisi ternyamannya ibu untuk jika ibu belum merasa adanya dorongan untuk meneran ya Bu ya. Selanjutnya saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika sudah terlihat kepala bayinya.
Selanjutnya saya akan meletakkan kain bersih dilipat sepertiga di bawah bokong ibu. Ini ya Bu. Selanjutnya di sini tutup pusat sudah terbuka dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahannya. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan dititik kembali. Saya akan menggunakan di kedua tangan. Selanjutnya di sini saya akan melihat apakah ada lilitan tali pusat pada leher janin. Di sini tidak ada lilitan tali pusat pada janin. Selanjutnya saya akan menunggu kepala janin hingga selesai melakukan putaran paksi keluar secara spontan. Saya akan menganjurkan kepada ibu untuk menelan saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan dista bahu depan muncul di bawah arkus pubis, kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu yang belakang. Ibu silakan mengejar ya Bu ya saat ada kontraksi. Lalu saya akan menarik bahu dari janin ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu atas. Lalu saya akan menarik ke arah atas dan distal untuk mengeluarkan bahu bawahnya. Setelah bahu lahir, saya akan menggeser tangan ke arah perineum ibu untuk menyangga kepalanya dengan lengan dan siku sebelah bawah. Lalu tangan yang atas saya akan menelusuri ke dalam dan memegang tangan dan siku yang sebelah atas. Setelah badan dan lengannya lahir, tangan kiri menyusuri ke arah punggung dan bokong dan juga tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian selintas. Di sini bayinya menangis kuat dan juga tidak ada kesulitan bernafas dan bergerak aktif. Selanjutnya saya akan mengeningkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya di atas perut ibu kecuali bagian tangan. Ini anaknya sudah lahir. Membiarkan anak bayi di atas perut ibu. Memeriksa kembali uterus, memastikan tidak ada bayi lagi. Ini masuk gini dong, ya guys? Memastikan uterus tidak ada bayi lagi. Ini masuk gini kan? Anjay, ternyata lebar juga ini perut kayaknya. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali uterus ibunya untuk memeriksakan tidak ada bayi lagi atau bayinya hanya satu. Permisi ya Bu. Baik, selanjutnya di sini sudah tidak ada bayinya lagi. Selanjutnya saya dalam waktu 1 menit setelah bayinya lahir, saya akan menyuntikkan oksitosin di paha distal ibu, paha bagian kiri. Saya akan melakukan aspirasi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat dengan klem di arah 3 cm dari pusat bayi. Lalu saya akan mendorong isi dari tali pusatnya ke arah ibu. Selanjutnya saya akan menjepit kembali tali pusat 2 cm dari klem pertama. Lalu saya akan memegang tali pusat dengan satu tangan dan saya akan menggunting
dan benang steril. Selanjutnya saya akan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan juga memasang topi kepala pada bayi. Selanjutnya saya akan membiaskan klem dari tali pusar ke 5-10 cm dari vulva. Lalu saya akan menaruh satu tangan di atas perut ibu, di atas tepi sinkfisis untuk deteksi, dan saya akan menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, saya akan menegangkan tali pusat dengan tangan kanan dan tangan kirinya menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Selanjutnya saya akan melakukan penegangan dan juga dorongan pada perut ibu ke arah dorsokranial hingga plasentanya terlepas. Ibu boleh silahkan sambil mengejan ya Bu. Saya akan menarik tali pusar sejajar dengan lantai, lalu ke arah atas mengikuti poros lahir. Setelah plasenta tampak pada vulva, saya akan terus melahirkan plasenta dengan hati-hati. Lalu saya akan memegang plasenta dengan kedua tangannya. Saya akan memegang plasenta dengan kedua tangan, lalu akan melakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Selanjutnya saya akan melakukan massage pada fundus uteri setelah plasentanya lahir. Saya akan memijat secara sirkuler dengan bagian palmar dan 4 jari hingga kontraksi uterusnya baik dan fundusnya teraba keras. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian maternal dan bagian fetal dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan seluruh kotiledonnya dan selaput ketubannya lahir lengkap. Lalu saya akan memasukkan ke kantong plastik yang tersedia. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lalu saya akan melakukan penjahitan jika ada. Selanjutnya saya akan melakukan laserasi pada vagina dan perineum jika ada perdarahan. Selanjutnya saya akan memastikan uterusnya berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Di sini perdarahannya sudah berhenti, sudah tidak perdarahan kembali, dan kontraksi uterusnya juga sudah baik. Lalu saya akan membiarkan bayi kontak kulit dengan di dada ibu paling sedikit saja. Saya akan melakukan penimbangan pada bayi, pengukuran pada bayi. Lalu saya akan melakukan memberikan tetes mata antibiotik. Lalu saya akan menyuntikkan vitamin K 1 mg di paha kiri secara intramuskuler di anterolateral. Selanjutnya setelah 1 jam saya akan memberikan
suntikan hepatitis pada paha kanan anterolateral. Ini ya, adik. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginal. Dan di sini saya akan mengajarkan ibunya atau keluarganya cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Selanjutnya di sini saya akan mengevaluasi juga estimasi jumlah kehilangan darahnya berapa mili dari pads yang sudah ada. Lalu saya akan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung benihnya setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali bayinya apakah bernafas dengan baik. Di sini bayinya bernafas dengan baik, yaitu 40 kali per menit. Selanjutnya saya akan menempatkan semua peralatan pada larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan cuci dan bilas peralatannya setelah dekontaminasi. Lalu saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah. Selanjutnya saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan cairan ketubannya juga. Lalu saya juga akan membersihkan lendir dan darahnya dan membantu ibu untuk memakai pakaiannya. Saya akan memastikan ibunya akan merasa nyaman, lalu membantu apakah ibunya ingin minum air atau tidak. Selanjutnya saya akan mendekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Lalu saya akan membersihkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Saya akan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Lalu saya akan mencuci dengan air mengalir. Yang terakhir saya akan melengkapi cetakan patograf.